Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Komsatun Kotami dengan NIM F10822210039. Saya dari kelas 1 PPAPK dari kelompok CP11 dengan judul materi pendidikan sebagai ilmu dan seni. Nah, apa sih ilmu itu? Ilmu merupakan salah satu bentuk usaha sadar untuk mencari tahu, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari tiap-tiap segi kenyataan dalam alam manusia. Jadi, ilmu adalah pengetahuan yang berasaskan kenyataan dan telah disusun dengan baik. Selanjutnya ada karakteristik ilmu. Yang pertama ada objek studi ilmu. Nah, ilmu ini memiliki objek material dan objek formal. Beberapa disiplin ilmu mungkin memiliki objek material yang sama. Akan tetapi, setiap disiplin ilmu mempunyai objek formal yang berbeda-beda. Lalu yang kedua ada metode ilmiah. Nah, metode ilmiah ini adalah prosedur pemecahan masalah yang cermat dan terencana, dan merupakan gabungan dari pendekatan rasional dan empiris. Lalu yang kedua ada isi ilmu. Nah, isi ilmu dapat berupa konsep, aksioma, postulat, prinsip, hukum teori, dan model yang bersifat objektif, deskriptif, dan disajikan secara rinci dan sistematis. Lalu ada fungsi ilmu. Nah, fungsi ilmu ini meliputi menjelaskan, memprediksikan, dan juga mengontrol. Adapun karakteristik ilmu secara umum, yang pertama adalah bersifat akumulatif dan merupakan milik bersama. Lalu yang kedua adalah kebenarannya tidak mutlak, dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu bersifat objektif. Lalu ada klasifikasi ilmu. Yang pertama ada ilmu alam. Nah, ilmu alam ini mempelajari aspek-aspek fisik dan non-manusia tentang bumi dan alam sekitarnya. Lalu ada cabang-cabang utama dari ilmu alam ini meliputi yang pertama astronomi, lalu biologi, ekologi, fisika, geologi, geografi, fisik berbasis ilmu, lalu ilmu bumi, dan kimia. Lalu klasifikasi ilmu yang kedua yaitu ilmu sosial. Nah, ilmu sosial atau ilmu pengetahuan sosial adalah sekelompok disiplin akademis yang mempelajari aspek-aspek yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan sosialnya. Nah, adapun cabang-cabang utama dari ilmu sosial adalah antropologi. Nah, antropologi yang mempelajari manusia pada umumnya dan khususnya antropologi budaya yang mempelajari segi kebudayaan masyarakat. Lalu ekonomi yang mempelajari produksi dan pembagian kekayaan dalam masyarakat. Dan selanjutnya ada geografi yang mempelajari lokasi dan variasi keruangan atas fenomena fisik dan manusia di atas permukaan bumi. Lalu ada hukum yang mempelajari sistem aturan yang telah dilembagakan. Adapun linguistik yang mempelajari aspek kognitif dan sosial dari bahasa. Lalu pendidikan yang mempelajari masalah yang berkaitan dengan belajar, pembelajaran, serta pembentukan karakter dan moral. Lalu ada politik yang mempelajari pemerintahan sekelompok manusia, termasuk juga negara. Lalu ada psikologi yang mempelajari tingkah laku dan proses mental. Lalu ada sejarah yang mempelajari masa lalu yang berhubungan dengan umat manusia. Dan yang terakhir ada sosiologi yang mempelajari masyarakat dan hubungan antar manusia di dalamnya. Kemudian ada ilmu pendidikan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ilmu pendidikan? Ilmu pendidikan adalah ilmu yang mempelajari serta memproses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, seperti proses, cara, dan pembuatan mendidik. Nah, pendidikan juga merupakan suatu hal yang sangat esensi
dalam kehidupan manusia, karena pendidikan merupakan suatu usaha normatif manusia dalam rangka mengembangkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan juga merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi dalam upaya meningkatkan taraf hidup suatu bangsa agar tidak sampai menjadi bangsa yang terbelakang dan tertinggal dengan bangsa lain. Pendidikan juga merupakan kunci dalam meningkatkan kualitas bangsa. Selanjutnya ada karakteristik ilmu pendidikan. Yang pertama ada objek studi. Objek material ilmu pendidikan ini adalah manusia, yaitu manusia sebagai makhluk Tuhan yang berbeda hakiki dengan benda, tumbuhan, maupun hewan. Sedangkan objek formalnya meliputi fenomena pendidikan, yaitu fenomena mendidik dan fenomena lain yang berhubungan dengan kegiatan pendidik. Selanjutnya ada metode. Ilmu pendidikan menggunakan metode kualitatif dan metode kuantitatif. Penggunaan metode tersebut tergantung pada masalah atau objek penelitiannya. Lalu ada isi ilmu pendidikan. Sebagaimana ilmu-ilmu lainnya, ilmu pendidikan juga dapat berupa konsep, aksioma, postulat, prinsip, hukum, teori, dan model. Dalam hal ini, ilmu pendidikan juga bersifat objektif, deskriptif, preskriptif, atau normatif yang disajikan secara rinci dan sistematis. Lalu ada fungsi ilmu pendidikan. Fungsi ilmu pendidikan ini meliputi menjelaskan, lalu memprediksi, dan juga mengontrol. Nah, ada pun 3 ciri umum ilmu pengetahuan, yaitu yang pertama, hasil sains bersifat akumulatif dan merupakan milik bersama. Lalu yang kedua ada hasil sains kebenarannya tidak mutlak yang bisa terjadi kekeliruan karena yang menyelidikinya adalah manusia. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu sains bersifat objektif. Kemudian ada klasifikasi ilmu pendidikan. Menurut M.J. Langeveld, mengklasifikasikan ilmu pendidikan atau ilmu mendidik menjadi 2. Yang pertama, ilmu mendidik teoritis, dan yang kedua, ilmu mendidik praktis. Nah, ilmu mendidik teoritis ini meliputi ilmu mendidik sistematis, sejarah pendidikan, dan ilmu perbandingan pendidikan. Lalu yang ilmu mendidik praktis meliputi didaktif atau metodik, lalu pendidikan dalam keluarga, dan pendidikan keagamaan. Nah, sedangkan menurut Reja Mudia Harjo, mengklasifikasikan ilmu pendidikan menjadi 2, yaitu ilmu pendidikan makro dan ilmu pendidikan mikro. Nah, ilmu pendidikan makro ini meliputi ilmu pendidikan administratif, komparatif, historis, dan juga ilmu pendidikan kependudukan. Lalu yang ilmu pendidikan mikro ini meliputi ilmu mendidik umum dan juga ilmu mendidik khusus. Selanjutnya, ada pendidikan sebagai ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pendidikan merupakan seperangkat pengetahuan, pendapat, atau pandangan mengenai fenomena atau gejala pendidikan yang disusun secara sistematis sebagai hasil pemikiran kritis dengan menggunakan metode riset tertentu. Nah, salah satu ciri utama pendidikan ini adalah memiliki landasan keilmuan yang tepat, ilmu yang bersifat normatif, dan ilmu bersifat teoritis praktis. Memiliki objek material dan formal, lalu memiliki sistematika yang jelas dan memiliki metode yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, ilmu pendidikan hanya akan dapat berdiri kokoh dan berkembang pesat apabila berlandaskan agama,
pandangan hidup, filsafat hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Objek ilmu pendidikan seperti halnya objek ilmu pengetahuan yang lainnya. Pada umumnya terdiri atas objek material dan objek potensial. Selanjutnya yaitu pendidikan atau mendidik sebagai seni. Nah, apa sih pendidikan sebagai seni itu? Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, seni merupakan perbuatan manusia yang timbul dari hidup perasaannya dan bersifat indah, sehingga dapat menggerakkan jiwa perasaan manusia. Nah, istilah seni juga sering dikaitkan dengan sebuah karya yang terlihat akan wujudnya, seperti seni lukis, seni tari, dan sebagainya. Yang paling utama, seni selalu melibatkan perasaan, seperti halnya seni dalam mendidik, meskipun seni dalam mendidik tidak selamanya terlibat akan wujudnya. Namun, seni dalam mendidik juga melibatkan perasaan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.